Anda juga dapat diperpanjang usianya oleh Sang Anak Allah kalau dibutuhkan oleh Allah. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam, saudaraku yang terkasih, terpanggil, dipilih dan setia. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu, baru kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan setiap roh manusia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Dia Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bahwa kerajaan surga di bumi yang sangat menggiurkan roh umat manusia tersebut juga memiliki peraturan, memiliki seleksi, memiliki strata yang sangat ketat. Maka dikatakan terpanggil, dipilih, dan setia. Apa itu? Mari kita bongkar garis besarnya. Saudaraku yang kekasih, setiap roh manusia, kita bahas yang terpanggil dulu. Perhatikan, penting, kita ulangi lagi. Setiap roh manusia di muka bumi ini, sejak 2000 tahun yang lalu, sudah mendapatkan undangan untuk memasuki kerajaan surga. Kita dengarkan Matius 3 ayat 1-2. Sejak 2000 tahun yang lalu. Matius 3 ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Tak lama kemudian kerajaan surga sudah diproklamirkan oleh Yesus Kristus. Tentu saja ada kata bertobatlah, yaitu syarat pertobatan total menghasilkan buah. Matius 3 ayat 5-11a. Perhatikan baik-baik. Matius 3 ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sambil mengaku dosanya. Tetapi tentu saja tidak cukup dengan mengaku. Karena mengaku bisa bohong. Lanjut. Ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis,
Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Yes, then Ayat 9, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, tanda pertobatan penting, tetapi yang lebih penting adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu Ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. betul, artinya bukan karena kita keturunan anu, tetapi karena diri kita bagaimana? Apakah ada pertobatan total? Lanjut. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu dia, perhatikan baik-baik. Harus ada pertobatan total, kalau nggak dipotong, ditebang. Ayat 11, Ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. sebagai tanda pertobatan. Jadi harus ada pertobatan, lalu ada tanda pertobatan. Tanda pertobatan, perhatikan baik-baik, ada lanjutannya, yaitu harus berbuah. Namun banyak manusia menolak undangan Tuhan dengan segala alasan. Undangannya bukan undangan tadi, undangan tanda pertobatan, bukan. Undangan masuk kerajaan Allah. Undangan untuk memasuki kerajaan Allah. Jadi bukan lagi religi sekarang, tetapi kita tengok beda. Kalau tadi adalah tanda pertobatan, sementara yang diundang Tuhan adalah manusia-manusia, seluruh umat manusia. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu dia. Itu adalah yang dikatakan sebagai kerajaan surga. Membaptiskan dengan Roh Kudus dan api. Tentu tidak bisa orang diselamatkan, dimasukkan ke dalam api, mati dia. Tetapi yang dimaksud adalah api ilahi. Yang dimaksud juga air ilahi di dalam kelahiran kembali. Tetapi banyak orang, saudara, menolak. Ya, lebih tertarik kepada kehidupan jasmaniah, bahkan duniawi. Matius 22 ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Terus Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi ke ladangnya. ada yang pergi mengurus usahanya. Mereka lebih senang mengurus usahanya daripada mengurus rohnya. Itu yang banyak terjadi dari dulu, sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, mungkin sampai mendatang. Ada lagi yang manusia-manusia semacam itu, mereka tidak sadar diri. Tidak sadar manusia bahkan. 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak membawa apapun ke dunia. Kita sadar manusia, bahwa manusia waktu lahir nggak bawa apa-apa, waktu nanti mati juga nggak bawa apa-apa. Ayat 8. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, sesungguhnya untuk ngurus roh, cukuplah kalau untuk makanan dan pakaian, yang untuk jasmaniah maksudnya, untuk tubuh dan jiwa cukup. Lanjut. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan, saudara. Maka mereka tidak sadar diri. Banyak orang tidak sadar jati diri untuk menjadi anak-anak Allah. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara berkali-kali bahwa tujuan kita ke bumi, roh kita turun ke bumi dikasih tubuh alamiah adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah. Banyak juga yang lebih tertarik pada nafsu, pada kenikmatan duniawi yang terasa lebih faktual, lebih dirasakan oleh tubuh alamiahnya tentunya, bukan oleh rohnya.
Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya, tentu saja bukan nggak boleh menikah, boleh saja, tetapi bukan tujuan utama itu, ya kan? Yang kedua, yang B, terperosok dalam kejahatan dan menikmati aneka dosa yang dilakukannya sehingga menyulitkan dirinya untuk melihat terang ilahi, untuk melihat undangan yang sangat menarik rohnya. Itu yang terjadi pada banyak manusia. Saudara, kasihan orang-orang demikian. Ya, Yohanes 3 ayat 18 sampai 20. Mereka akhirnya tidak dapat melihat terang ilahi dalam kehidupannya. Mungkin kasihannya sampai matinya akan terjadi demikian. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Itu dia. Saudaraku, ketika saudara cuma berpegang pada jasmania, apalagi duniawi, tersedia hukuman. Kalau tiba-tiba mati entah kena COVID atau kena apapun, maka kalau mati masuk ke alam maut, tersedia hukuman. Ayat 19. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Itu dia. Lanjut. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Tidak datang kepada terang walaupun diundang. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Iya, orang nggak ngelihat. Dalam dirinya sendiri, orang itu sendiri nggak nampak. Gue jahat atau tidak jahat nggak nampak. Saudaraku yang kekasih, sungguh kebodohan besar bagi manusia-manusia yang menolak undangan menikmati pesta kerajaan surga. Mereka tidak pernah menikmati aneka hidangan bagi roh-roh manusia yang sangat mereka butuhkan. Kasihan, Lukas 14 ayat 24. Tidak pernah menikmati. Lahir, besar, dewasa, mati. Cuman itu aja. Terus maaf kata, apa bedanya dengan binatang? Lukas 14 ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Itu dia. Jamuan kerajaan surga, pesta kerajaan surga sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada. Sampai kiamat nanti masih ada. Yang kedua, terpilih. Manusia-manusia yang terpilih masuk dalam kerajaan surga harus berpakaian pesta, tetapi bukan karena pakai jas. Ya, harus berpakaian pesta dan harus aktif ilahi, bukan menarik. Artinya, si manusia harus membuang dosa, tadi pertobatan total, dan menyucikan dari kejahatan di hadapan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10, saudara bisa baca. Atau lahir kembali, sudah ada tayangannya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Saudaraku yang kekasih, ada atau datang dan percaya kepada Sang Anak Domba atau Yesus Kristus atau Allah yang hidup agar dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang tersedia. Ya, tinggal kita datang pada undangan yang disampaikan oleh Sang Anak Domba. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus. Saya nggak mengatakan ada di dalam agama apapun, tetapi agar di dalam Yesus Kristus secara pribadi. Lanjut. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Itu dia. Saudara, di dalam kerajaan surga, di dalam pesta kerajaan surga, kita yang di dalamnya diharuskan aktif ilahi. Apa itu Pak? Rohnya kan sudah dihidupkan Tuhan, tadi kita udah baca. Maka rohnya harus aktif. Kalau dulu sebelum ikut Kristus, rohnya mati karena berada di dalam kerajaan maut.
kemudian dihidupkan Tuhan, maka buktikan bahwa hidup. Menyangkal diri. Ada aktivitas ilahi, yaitu menyangkal diri, membuang aneka absintus, membuang aneka kenajisan, membuang karakter-karakter buruk yang ada dalam dirinya setiap hari. Lalu yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Ya, untuk ikut Kristus. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Iya, menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru bisa ikut aku. Itu perbedaan antara ikut Kristus dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, cara yang kedua memikul salib adalah menaikkan mutu rohnya dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah dan berbuah banyak. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudara dijadikan murid dan menjadikan murid manusia-manusia yang lain. Itu tugasnya, tugas pokoknya, bahwa berbuah banyak itu namanya baru dikatakan murid Tuhan. Jika tidak, si manusia akan diusir dari kerajaan Allah. Akhirnya nasib buruknya akan kembali seperti semula. Matius 22 ayat 11-14. Ini dia. Saudara, tetap ada aturan main. Di dalam kerajaan surga ada aturan main yang ketat. Matius 22 ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tidak berpakaian pesta, tidak menyangkal diri. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Diam saja, tidak aktif. Diam aja. Harusnya bilang maaf, saya akan aktif dan bla 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 bla. Tetapi diam saja. Akibatnya? Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu dia. Matius 12 ayat 43-45. Saudaraku, sebagian besar yang penting-penting kita baca. Supaya apa? Kita supaya tahu bukan pendapat saya, tapi firman Tuhan, tapi kebenaran ilahi yang menyatakan itu. Kita tinggal membacanya, hanya mengurainya dalam pakai kacamata ilahi, bukan kacamata yang lain. Ketika kita dijamah Tuhan, ketika kita lahir kembali, ketika kita ikut Tuhan, maka roh-roh jahat dalam diri manusia, si manusia diusir. Tetapi harus berpakaian pesta, tetapi harus aktif, nggak boleh kosong. Karena akibatnya, Matius 12 ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kok saya sudah lahir kembali, kok nasib saya nggak berubah, Pak? Bisa saja. Karena syarat di dalam kerajaan surga, pesta kerajaan surga, harus berpakaian pesta, harus menyangkal diri, harus aktif ilahi. Kalau tidak ya kosong, nasibnya lebih buruk. Seharusnya nasibnya bisa semakin baik dan semakin baik. Saudara lihat skema kerajaan Allah dan kitab kehidupan. Lihat tampilannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah setia. Ya, terpanggil, dipilih, dan setia. Saudara harus mengubah, kita di dalam kerajaan surga harus mengubah apa yang disebut manajemen kehidupan, baik vertikal maupun horizontal. Ya, harus dibenahi. Tatkala berada di dalam kerajaan surga, manajemen vertikal horizontal kita harus dibenahi. Berbeda, kita harus berlatih setia dan benar.
kita bisa berlatih dalam kehidupan jasmania, kehidupan sekuler, bahwa kita harus setia. Karena dapat disublimasi ke perkara-perkara vertikal. Ya, perkara-perkara ilahiyah. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Perhatikan baik-baik. Ya, kita harus berlatih setia di dalam sekuler, bukan di dalam kegelapan, di dalam sekuler. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Kita harus setia perkara kecil. ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu dia, perkara ilahi adalah perkara besar yang dimaksud. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu dia yang serupa. Lanjut. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya. Tahu harta sesungguhnya untuk roh kita. Harta yang tidak sesungguhnya ya untuk jasmaniah kita. Tetapi jasmaniah kita setia pada jasmaniah, aktivitas jasmaniah itu merupakan pelatihan untuk disublimasi ke vertikal. Lanjut. Ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Itu dia. Kita harus meletakkan sang anak domba. Katanya Tuhan. Tetapi banyak orang ngomong Tuhan. Tetapi nggak tahu artinya. Tuhan adalah Tuhan di atas Tuhan. Ya, tidak boleh ada yang double. Tidak boleh ada yang lain. Artinya tidak ada Tuhan yang lain dalam selain Dia. Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Betul. And then? Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Itu dia. Lanjut. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Allah nomor 1, Mamon nomor 4. 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, Hamba-hamba uang itu. dan mereka mencemoohkan dia. Betul. Kenapa? Persepsinya berbeda. Orientasinya berbeda. Lanjut. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Allah mengetahui hatimu. No one yang tahu tentang hatimu kecuali Allah dan mungkin dirimu sendiri. Saudaraku yang kekasih, itu penting kita fahami bahwa Allah tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa yang dipertuan totalitas oleh kita. Sangat tahu Allah. Karena bos kita bukan bos di kantor, bukan bos manusia yang kita bisa berpura-pura, kita bisa berselingkuh, tidak bisa. Ayat 15, sebab apa yang dikagumi manusia, Apa yang dikagumi manusia, perhatikan permulaan daripada penyembahan kealahan adalah dibenci oleh Allah. ya, itu dia. Itu rumusnya. Boleh kagum, apalagi pada ciptaan Allah. Boleh. Ciptaan manusia juga boleh. Tetapi jauh lebih kagum pada ciptaan Allah. Jauh lebih kagum lagi yang menciptakan. Nah, saudaraku, tatkala Anda melaksanakan 3 faktor tersebut yang kita bahas, Anda akan tetap berada di dalam kerajaan surga. Dan Anda akan memenangkan berbagai-bagai kesusahan. Anda akan memenangkan dari serangan iblis. Anda akan memenangkan dari pencobaan iblis karena Anda dan saya berada di dalam Sang Kristus. Wahyu 17 ayat 14. Berada di dalam Sang Kristus yang menjadi pelindung kita, menjadi pemimpin kita. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba,
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Luar biasa. Anda juga dapat diperpanjang usianya oleh Sang Anak Allah kalau dibutuhkan oleh Allah. Ya, perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 9 sampai 15. Ini penting bagi kita, tapi bukan yang paling penting. Ini penting supaya saudara mengerti bahwa Allah juga menyediakan apa yang disebut pesta kerajaan surga. Saudara butuh umur panjang, Tuhan kasih. Saya udah 3 kali. Saudaraku diperpanjang usianya. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Lanjut. Tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Sebab mereka adalah milikmu. Perhatikan, lanjut. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka karena mereka sudah berbuah, karena mereka sudah berbuah banyak. Dengan demikian mereka adalah murid Tuhan, dengan demikian mereka adalah milikku, kata Allah. Lanjut. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, perialah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu di dalam Allah Tritunggal. Lanjut. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia. Luar biasa. Lanjut. Yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Saat itu terus, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya mereka Engkau ambil dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu dia. Itu fasilitas yang tersedia. Yang terakhir, nama Anda tetap tercantum di dalam buku kehidupan. Lihat skema Wahyu 3 ayat 5, saudara bisa baca, tetapi saya bacakan sebagai penutup. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kitab kehidupan itu sudah kita bahas. Dan kita membahas barang siapa menang. Menang adalah terpanggil, dipilih, dan setia. Kita udah bahas itu. Tinggal kita laksanakan dalam kehidupan kita. Silahkan menindaklanjuti undangan kerajaan surga buat Anda, buat saya, dan buat banyak manusia. Amin. Kita berdoa. Mari Bapa. Anak-anakmu sudah hadir, sudah melihat, mendengar tayangan yang sudah Tuhan sampaikan melalui kebenaran ilahi ini. Kau yang memberkati anak-anakmu dengan damai sejahtera, kesehatan prima, kebahagiaan. Tetapi Engkau juga memberkati firman-Mu untuk dimeteraikan dalam kehidupan anak-anakmu, supaya anak-anakmu boleh merasakan pesta kerajaan surga bersama-sama Engkau di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Haleluya.